Dekama Podcast. Camera. Yes. And action. Nggak cerita. Moodnya belum. Selamat datang di Kamar Podcast di episode 15 kali ini. Satu-satunya podcast yang mengundang orang tidak terkenal. Betul. Kalau orang kan punya cerminan ngundang tamu yang berinfluence buat dunia, kita enggak. Itu kan jadi tagline kita nih. Iya. Satu-satunya podcast yang mengundang orang yang tidak terkenal. Tidak terkenal. Ini siapa, Cok? Lu kan nanti diem dulu, belum Iya, dikenalin. dulu. Orang ngomong. Orang masih dulu. Ya inilah salah satu kekurangan kalau mengundang orang tidak terkenal. Nggak tahu kapan harus masuk. Benar. Nggak punya talent. Ilmu broadcastingnya kurang. Podcastingnya kurang. Setelah kemarin kita mengundang Cak Apong nih. Betul. Membahas soal Madura ya. Membahas soal Madura, membahas soal warung Madura, juga papat apa yang lu joget itu kok gua juga Oh, pakai papat. Sampang Banjir Pole. Sampang banjir pol. Sampang Banjir Pole. Sampang Banjir Pole. Kita sekarang udah kedatangan sosok Pole di lagu tersebut. Sosok Pole. Inilah sosok Pole di lagu Masuk tersebut. Pole. Pole berarti lagi ya. Boleh itu lagi, Cok. Sudah kedatangan Fadil Ramadan di sini. Fadil Ramadhani, Cok. Apa? Ramadhani. Oh ya. Fadil Ramadhani di sini. Kalau Fadil Ramadan berarti adanya Iqbal dia. Oh iya, Iqbal Ramadan. Jaelah. Soalnya kan mirip kan. Ganteng banget. Apalagi jemput di bawah. Gua tadi tuh nyari ke kos kamar nyari itu Cok, gua nggak nemu anjing. Ah, iya, gue buang soalnya. Habis nyukur ini, Pak. Timbul. Jorong, nggak boleh kayak gitu, coy, di podcast. Wow. Nyukur brewok, habis nyukur brewok. Jelek banget ini gua. Kenalin dia sama dia males gua. Kamut gua sama dia. Oke, hari ini kita mengundang Fadil karena dia adalah sosok yang sangat tidak penting ya. Tempatnya. Dia adalah teman saya dan juga Torik di sini karena kita ngundang mereka lagi. Ngundang Fadil di sini untuk ngebahas sedikit soal organisasi dan juga pengalaman-pengalaman Fadil ya yang cukup unik. Karena pertama dia orangnya aneh, beda dari yang lain. Kedua dia orang yang sangat amat mencari jati diri ya sampai sekarang. Ketiga goblok. Anjing juga hostnya ini Cok bangsat. Ini enggak harusnya ini cepat. Fadil juga pernah tergabung di satu band bersama Munib dari Australia. Betul? Namanya Kadia Band. Kadia Band. Munib keluar tapi Fadil ini tinggal menunggu waktu ya untuk di-kick oleh teman-teman Kadia. Karena pada akhirnya semua orang akan dikeluarin. Ya. Kalau gua keluar, Fadil nanti dikeluarin mungkin. Enggak lah. Enggak lah, Din. Semoga enggak ya. Semoga lu enggak lah. Kali ini Fadil di sini datang dengan harapan dan juga keinginan penuh ya Kayak bintang tamu ada bagus-bagus ya. untuk menyampaikan aspirasi perihal orang utan hari ini. Nggak, tapi serius kita bakal bahas sedikit tentang pengalaman Fadil ya di beberapa organisasi karena Fadil tuh kalau gua taunya Dil ya. Lo organisasi seks yang pertama. Enggak, Cok. Dia organisasi LGBT anjing. LGBT. Dia organisasi di Mabes, tempat Mabes itu markas besar ya, Mabes musik, markas besar musik di Universitas Ahmad Dahlan. Cok, emang bagus sih. Emang di artinya kepanjangan itu, Cok. Iyalah, pasti. Enggak tahu. Gua aja enggak tahu. Ya kalau salah kan ada orang yang benerin, gue dimarahin. Gue siap kok dicaci maki atas informasi palsu. Gue nggak terlalu ini. Gue juga agak kaget, gue beneran Ya udah. kayaknya sih iya, Cok. Mabes makan besar ya. Nah, itu baru benar. Baru bener ya? Itu baru benar. Aduh, gobloknya. Enggak, Mabes ya. Pokoknya Mabes gue nggak tahu markas besar atau Makan besar. makan besar. Tapi intinya atau mabar besar juga bisa jadi. Mandi besar. Singkatan. Singkatan dalam singkatan. Itu berfokus ke musik ya, dan Fadil adalah sebagai ketua yang belum diusir ya. Lu belum Doakan. ada dulu. Bulan ini secepatnya. Berapa lama? Setahun, Cok, setahun. Setahun pas. Padahal prepare niatnya 6 bulan ya maksudnya, jabatnya. Enggak, Cok, emang setahun. enggak, emang setahun. Emang rata-rata setahun. Lu salah satu orang yang masih, lu bilang kan udah mulai sepi tuh kata lu, Mabes musik itu. Tadi Fadil pertama di organisasi Mabes, dia juga ikut di Forbes ya. Forbes, karena kalau di Wadi Otomatis, itu otomatis masuk. otomatis kan Otomatis. pasti. Apalagi karena dia ketua nih, biasanya gitu. Kalau dia ketua, langsung masuk ke Forbes itu, forum besar, perkumpulan ketua. Itu organisasi Kadom udah keluar loh? Hah? Kadom.
Kadang apa? Kado. Kacung domas. Iya. Udah keluar. Kacung domas mah. Iya, waktu itu kan pernah nonton drum. Wah anjing. Ya waktu itu ada komunitasnya juga ya. Ada juga itu ya Ada kado gitu ya. komunitas. Kacung domas tuh siapa nih? Idun kan. Midu udah keluar juga. Goblok deh ini, Cok. Jadi selain Forbes, Mabes, lu juga pernah ikut ini ya dari cerita-cerita lu juga yang kita concern tuh, yang paling penting ya dari semua organisasi yang nggak penting tadi, penting deh itu. Itu adalah lu pernah ikut sama ayah lu ya? Bokap gua dulu. Nah, bokap lu dulu, jadi bukan bokap lagi sih. Yang sekarang aja. Oh iya, Lo ini apa yang konservasi hutan itu kan? konservasi hutan. Konservasi hutan apa konservasi orang hutan doang? Konservasi menyeluruh. Jadi orang hutannya juga gitu. Apapun yang ada di hutan berarti. Tapi binatang. Flora fauna. Oh, flora tumbuhan juga. Tumbuhan berarti. juga tumbuhan. Berarti itu pas lu ikut itu berarti kayak self reflection ya waktu itu di situ. Apa tuh, Cok? Goblok anjing. Lu sabar. Sebelum itu lu semester berapa? Cabut kan ya. Anak sasing anjing. Lu sasing sastra Inggris semester 8. Nah, lu enggak tahu arti self reflection. Gua salah jurusan, Cok. Reflection. Kenapa gua kesel? Dia orangnya paling puitis, bahasanya berat-berat. Self reflection itu bahasa yang cukup berat memang. Mencerminkan diri kita sih kayaknya juga Iya. berat banget juga harusnya Iya, goblok seharusnya. anjing. Self reflection kan. Kacau. Goblok. Lanjut. Nah, lu kan di hutan tuh, di hutan terus konservasi hutan, terus konservasi flora fauna. Tapi sebelum kita ke sono, lu itu kan kayaknya kalau gua mau ngeliat, lu itu kayak gemar berorganisasi, Cok. Benar. Kayak gua mau tuh nggak terlalu into sama organisasi, Iya. tapi itu kayak tapi dia nih sukanya gini nih, di depan kita nggak suka, suka. tapi Ribet. tapi di belakang into Into. sama organisasi. Rajin kau, Bro. Apa? Rajin gua di belakang. Katanya nyari jodoh di situ sebenarnya tujuannya. Banyak. Enggak ya. Cuma Iya. bonus, Cok, itu. Bonus itu. Gua enggak kebagian bonusnya. Ada nggak? Lu kenapa kayak gitu? Berarti kenapa lu suka sama organisasi? Karena nggak tahu ya dari SMA gua udah seneng berorganisasi, Cok. Jangan tengil jawabnya. Nanti Enggak, jawab. itu saya tengil banget. Oh, enggak ya. Jangan ngomong itu aja nih, ntar. Gua dari SMA emang udah seneng berorganisasi, Cok. Apa organisasi pertama lu? Organisasi pertama lu apa? OSIS. Oh, lu OSIS. belum OSIS. Jadi Organisasi jilatin sosis. Oh, bukan. jadi ke Jadi apa? ke warung bawa sosis. Jadi lu OSIS awal-awal. Jadi anggota OSIS waktu itu. Anggota doang. Ke divisi lingkungan hidup. Oh, lingkungan hidup. Nah, Oh, berarti lu emang udah suka lingkungan ya? Enggak, itu diplotingin sama ketua Cok. Oh, di plotting. Berarti lu ini korban manipulasi ya sebenarnya pada waktu itu ya. OSIS habis itu gua gabung Sispala tuh di tahun yang sama. Sispala. Siswa itu apa? Sispala tuh kayak tema pala cuma di tingkat SMA. Siswa pencipta alam lah. Apa? Siswa pencipta alam. Pelan-pelan. Tarik nafas dulu kita bareng-bareng ya. Kayak bangsat. Ya. Jangan rokok, tarik nafas dulu. Tarik nafas dulu. 1, 2, 3. Anjing orang-orang ini. Nah, bukan anjing, lu anjingnya. Karena anjing juga buru-buru dia. Anjing gila rabies. Ya, itu lah. Sispala sama OSIS dulu baru Sispala. Baru Sispala. Siswa itu eksternal apa internal, Dil? Internal. Internal. Sekolah. Sekolah. Kayak ekskul berarti. Iya, ekskul itu. Apa tuh kegiatannya itu? Kegiatannya ya yang pasti di ranah konservasi. Oh, konservasi juga itu. Iya. Jadi kita tuh tiap hari Rabu nggak usah ekskul berjalan, tapi aduh anjing blank sama. Kayak ditanya kuis, santai aja. Pelan-pelan Sampai mukul kepala. Enggak. Itu Sispala tuh fokusnya di konservasi, Bang. Jadi nggak cuman sekolah kita doang, tapi kita berkolaborasi sama sekolah lain gitu loh. Berkolaborasi tadi lu. Berkolaborasi sama sekolah lain. Nah, iya itu. Untuk penanaman dan segala macam gitu. Jadi Wake ini dulunya kebut banget soalnya, bingung gua. Saya koji. Aduh, kenapa saya koji udah bener Bener Iwake. Coba pelan-pelan apa? Lu nanya apa tadi? Ya Allah. Enggak, tadi lu kan kegiatannya konservasi di hutan kan? Di hutan. Di hutan. Sispala itu loh. Sispala. Sispala. Penanaman apa maksudnya? Banyak kita kan fokus itu banyak tuh mulai dari penanaman, terus edukasi juga ke sekolah-sekolah, terus aksi juga. Aksi apa? Jadi kita setiap tahun tuh rutin ada acara kayak hari menanam pohon, hari bumi. Jadi kita kita tuh kayak turun ke jalan gitu loh. Lu dulu aktif di situ dulu? Ya alhamdulillah 3 tahun aktif. Aktif lu tapi enggak yang cuma sekedar ikut doang? Enggak lah. Anjir. Aktif lah. Aktif, keren juga lu. Apa bagi lu di sana? Di sekolah atau di luar?
Enggak, yang itu si Spala itu. Gua wakil ketua dulu waktu SMA. Semakin. Enggak, ini serius anjing. Tapi triggernya mungkin dari plotting OSIS tadi ya? Enggak, Emang enggak? Emang lu minat aja pas masuk itu anjing ini karena gue sadar nih, gue kan ikut 3 eskul tuh. OSIS ini udah gak nyaman buat gue. Gue pengen ke basket. Oh, Ke basket. basket ini fisikku gak kuat juga. Oh, Udah PLH aja, Cok. Sis pala ini aja, Cok. Memang sih. Kalau untuk basket memang Ya. sih. Jadi gue lari ke situ. mungkin undering agak mental ya dia. Waktu itu. Bukan agak sih. Agak mental. Memang mental, Cok. Kalau kena apa tuh nih yang kayak gini nih? Screen. Screen tuh mental lo ya. Enggak, ya dia mau apapun dia jadi screennya dia mental juga. Dia yang kena screen dia mental juga. Gak ada yang tahu. Tapi lu jago dulu basket jago. Enggak juga, Cok. Enggak juga. Makanya lu pengen lah ke Sispala ini. Nah, Sispala. Cuman feeling gue kayaknya lu terpengaruh sama bokap lu juga sih. Bokap lu kan, lu boleh ceritain background bokap lu lah. Oke, jadi bokap gue tuh dulu sempat kerja di salah satu NGO dari Amerika, namanya itu OVI, Orangutan Foundation International. Tapi sekarang udah nggak di situ dia, jadi sekarang di Rimba College. Dia Karena dari dulu kecil kan dia di OVI itu. dari gua kecil, Nah lu kayaknya nge-look up bapak lu itu. kayaknya sih iya, Cok. Kayak misalkan ada orang tua yang demen musik nih, anaknya tuh kan secara nggak sadar ikut suka musik juga kan. Ya, Kayak Kayak gue gitu bapak yang juga. demen narkoba juga anaknya biasanya ngikut. Biasanya gitu. Tapi biasanya anaknya nggak tahu. Nggak tahu. Bokap siapa itu, Cok? Nah, nggak tahu juga, gue juga nggak Nggak tahu. tahu juga sih. Tapi Kalau sama lebih bahaya itu. Bokap lu kan konservasi orangutan tuh. Lu sering diajak ikut kegiatan gitu nggak? Kalau Dari kecil. kalau ikut kegiatan dia kerja nggak pernah, cuman memang dari kecil sering diajak liburan ke sana. Oh, Liburan ke Tanjung, ada namanya Taman Nasional Tanjung Puting, ntar kita bahas lah ya. Apa? Taman Nasional Tanjung Puting. Puting. Iya. Iya, Tanjung Puting. Itu bukan, itu kecanda nama asli anjing. Kalimantan mana itu? Di Kalteng itu, Bang. Oh, Di Kalimantan. kampung gua itu. Tanjung Puting. Di Pangkalan Bun berarti lokasinya. Nggak di Pangkal Bun ya, dia tuh nyebrang. Oh, dia nyebrang. Kayak Waikambas kayaknya nih. Oh, dia ada pulau sendiri berarti. Nggak nyebrang sendiri kan, bentuknya kan kayak gini kan. Ini kota, di sini sungai, nanti penting sini. Nyebrang. Tuh. Ngerti kan? Anjing lah, Cok. Ya gimana lu? Ini kota. Ini Itu sungai kayak nyebrang ke sini. Gue bilang tiga gitu, Cok. Ini kan sungai nih, ibaratkan sungai. Ini kota nih. Nih, Tanjung Puting di sini, jadi harus nyebrang sungai dulu kalau mau Tanjung Puting. Oh. Gitu. Berarti dia bisa sama Kalimantan. Nyatu. Lewat darat bisa, cuman muter jauh. Oh, muter jauh. Berarti nyebrang sungai doang ya, kecil ya. Kalau mau cepet lewat sungai maksud lu. Iya, karena Kalau darat bisa tapi jauh. akses daratnya tuh susah, Cok. Oh. Muter jauh banget aja. Itu kan taman nasional gitu, Dil. Itu Taman Nasional. Ya bener kan kayak ini nih, kayak Waikambas. Waikambas, Kayak Waikambas. nasional Waikambas. Cuman kan kalau Waikambas tuh lebih Gajah. ke gajah kan. Bukan. Kalian tuh lebih ke orang hutan. Bokap gua dari sana juga kemarin Januari itu. Enggak, itu enggak perlu tahu kami. Update bokap lu habis dari sono, kita enggak perlu tahu. Itu berlebihan. Iya. Iya, Berlebihan. Nah, emang segitu banyaknya, Dil, orang hutan di sono, Dil? Gue sih sebenarnya kurang tahu sih jumlah populasi aslinya berapa karena jumlahnya kan susah kan. Tapi yang gue baca dari web KLHK itu sekitar 57.000 sekian lah. 57.000. Banyak berarti ya. Dan kalau nggak salah ya, gue lupa 57.000 apa 57.000 ya. Dan itu terbagi jadi 3 subspesies. Oh, subspesies. Aduh. Ikut kan lu, nular kan lu. Lu makanya jangan terlalu nyimak dia nih. Masuk ke lu. Tarik nafas, tarik. Itu kecil loh podcast. Iya, Ini iya. baru ini gua. Ada aduh, Iya. Sub-Zero ya. Yang gagap siapa? Nah, itu iya. Zero Mortal Kombat, Sub-Zero Bang. Mortal Kombat, Bos. Subspesies tadi ya. Liu Kang. Tapi subspesies tuh ada apa aja? Bisa lu jelasin nggak? Ada Pongo pygmaeus, terus Pongo Pelan-pelan. Pongo pygmaeus Burmbii sama terakhir ada Pongo pygmaeus Morio. Itu nama latinnya ya? Pongo pygmaeus itu berarti orang hutan ya? Pongo pygmaeus itu orang Jenisnya hutan beda berarti? orang Kalimantan, Pongo abeli Sumatera, Pongo tapanuliensis itu orang hutan Tapanuli. Tatapanuli mana? Tatapanuli. Tapanuli itu Sumatera, coba gue lupa di mana. Oh, Sumatera juga. Itu spesies baru. Oh, baru. Spesies baru. Anjir. Berarti ada orang hutan di Sumatera? Banyak, Cok. Oh banyak ya? Banyak. Orang Lampung nggak tahu dah. Ya kan Sumatera lebar, nggak cuma Lampung. Sumatera itu badak, monyet, Gajah, harimau. orang harimau, gajah. Kalau Kalimantan? Kebanyakan sih primata sih, Bang. Orang hutan, owa, bekantan, Oh, apa? owa. Ini serius nih, ada namanya Oh, owa. nggak tahu, makanya jelasin. Oh, apa? Owa itu Bayi ya, bayi. Oh, apa ya? Itu primata kecil lah. Kayak seukuran monyet tapi lebih gede dikit.
Seukuran apa? Monyet ekor panjang tau nggak? Yang biasa buat topeng monyet itu. Tapi agak gedean dikit lah. Seingat gue lah ya, gue lupa. Owa ya. Banyak juga berarti dulu kalau 57.000 anjing hampir setara populasi satu kota lah ya, lebih ya. Benar, banyak lah itu. Iya, satu provinsi malah. Tapi kan bokap lu dari OVI kan, orang hutan Foundation internasional. Nah itu orang hutan aja apa kayak owa primata lain juga termasuk yang di concern gitu buat diperhatiin? Setahu gue lah ya, gue sebenarnya nggak terlalu mulai soal itu. Tapi ya fokus mereka tuh kayaknya di orang hutan deh, kayaknya ya. Di orang hutan aja ya? Karena mereka juga ada sosok rehabilitasi. Tapi kegiatannya itu apa? Maksudnya kan mereka kan gerak as a organization kan? Nah mereka tuh geraknya sebagai apa? Bokap lu tuh? Contohnya deh, job desk bokap lu aja deh. Bokap gue tuh dulu manajer. Job desknya tuh gue kurang paham. Kurang paham lu job desk. Karena gue gak pernah dia kerja, cowok. Sama kurang dekat. Oh iya, dia nonton ntar lah. Maaf ya, Om. maaf, Om. Bercanda aja, Om. Iya. Karena kan kita semua emang agak kurang dekat gitu. Orang dekat emang iya, cowok orang beda rumah dari kecil. Oh masih dijelasin. Makanya nanti dia nonton. Gimana sih? Gimana? Cut. Lu nyuruh orang ngetak Takut terus. kan, takutnya Takut dikirim terus. kan. Tapi ya itu tuh kegiatan yang menarik sih. Pertama kali lu cerita yang lu ikut, yang lu waktu itu balik ya kalau nggak salah ya. Lu balik terus lu ikut kegiatan itu kan yang lu pakai bajunya. Kapan, Cok? Ada ya waktu itu. Lu ada bikin story lagi di hutan pakai bajunya itu loh. Tapi nggak tahu itu namanya apa, OVI atau apa gitu, nggak tahu, lupa. Pokoknya lu di hutan nggak pakai baju. Oh bukan. Itu terlalu menjiwai dia. Gue udah kuliah itu. Kayaknya udah. Kan kita teman kelas kuliah anjing. Lu Dil, pikir kita ini aja. bukan kawan SMA, pertama itu ingat dulu. Kan kawan kuliah apa? Bujur ikam. Itu busur. Oh, yang ngejian orang-orang itu. Itu Pancasila. Sama KPK. Iya. Iya benar. Iya itu COP. Apa sih? Itu namanya COP. Rompi. COP. Cop school itu kegiatan Oh, namanya cop cop school. Gua ada tuh itunya tuh dikasih sama dia. Itu di bawah OVI. Enggak lah, itu NGO beda. Beda itu. Oh, gua kira. Nah makanya ini Cuk, sering ikut konservasi kehutanan itu dari SMA. benar. Tentang konservasi gitu lah. Lu emang ternyata peduli juga sama lingkungannya dia. Ya, gue cuma pegiat lingkungan biasa ya. Karena mungkin Tapi lu suka buang abu rokok sembarangan. Iya, itu benar. di kamar lu doang. Sama di kamar gua. Enggak, di mana-mana juga iya sama aja. Lu pernah merokok di BC enggak? Jujur. BC, Di BC apa ya? Base camp maksudnya tempat latihan di ini ITC. ITC. studio. Pernah kan? Nah, Pasti lu buang asal kan? enggak lah, ada asbak, Cok. Oh, ngasal orang. Ntar kayak Oh, itu CPU gua komputer nonton, kan? Wah, anjing. Gitu. Sound system katanya. Di atas Mixer. mixer kan begini-gini anjing. Oh, iya sih ketua. Bangsa. Sorry. Marah terus anjing. Tapi kan kita kalau ngelihat kan anak muda zaman sekarang ya Dilan. Ibaratnya mau kita drive dari tren TikTok ataupun tren yang terjadi di lingkungan gitu, asas sosial gitu. Atau daya tarik ngobrol soal lingkungan itu kan rendah ya. Menurut lu sebagai lu yang punya antusias tinggi itu, lu ngerasa kenapa itu bisa terjadi Dil? Penurunan tren untuk kepedulian lingkungan? Enggak tahu ya, mungkin emang apa ya? Gue juga bingung sih jelasinnya, Cok. Emang dari orangnya aja kayaknya belum tergerak ke situ, Cok. Oh, minat bakatnya ya. Minatnya. Minat aja ding itu mah. Lu kalau ngeliat di Kalimantan, Dil, lu ini nggak maksudnya anak-anak muda kayak kita gitu, aktif juga nggak? Kalau yang selalu lihatnya aja, Enggak sih. kalau tentang yang organisasi atau tentang lingkungan, nggak usah ke organisasi lingkungannya deh, ke organisasi doang gitu. Iya. Aktif nggak ikut organisasi entah kampus entah komunitas? Benar. Kebetulan karena di kampung gue cuma dari satu kampus ya. Jadi gue nggak terlalu ngulik, Cok. Ya nggak yang lu tahu. Jadi menurut lu? Dari SMA aja, maksudnya SMA dari itu SMA. rame nggak orang yang ikut organisasi? Kalau pas SMA, zaman gue masih rame. Masih rame. Orang Lingkungan terdekat lu gitu. Orang mau daftar OSIS masih rame tuh. Tapi pas kalau sekarang gue nggak tahu lah ya di luar SMA gue. Oh, nggak, selain OSIS, selain internal maksudnya. Ya itu yang ditanya sama Munib, organisasi tentang yang apalagi yang mengarah ke konser kopi ke anjing Konservasi, ya. Masih kah? Enggak, tadi apa nama organisasinya yang sebelumnya? Sama. Kop apa? Itu Center for Orangutan Protection. COP. Oh, COP. COP. Nah, COP itu yang ikut pas lu terjun itu banyak anak muda nggak? Apa yang lebih sepuh-sepuh yang ikut? Gabung deh, mix. Ada yang mix. seumuran kita, ada juga yang udah kerja di konservasi tapi diikutkan pelatihan di situ. Oh, Jadi mereka di-BN sama ya mereka masing-masing lah. Tapi itu dalam jumlah lu lihat rame nggak? Apa sepi?
hitungannya. Seingat gue, angkatan gue loh ya, sekitar 40-an kayak lupa gue. Rame cuy, termasuk 40 30-an lah. Serius gitu gue lupa. Apa lu masuk di situ? Tahun berapa? 2002, gue angkatan 2022 gitu. Rame itu, termasuk. Rame, Pak. Kayak itu selalu rame kita tahun itu. Karena apa sih yang bikin tertarik apa? Lu yang bikin tertarik ikutan itu apa? Jujur aja gue disuruh bokap ya, ikut situ ya. Oh, disuruh bokap. Tapi emang apa ya, gue tau Kopskul dari udah lama. Terus pas ada kesempatan disuruh bokap gue daftar kan, dibayarin sepenuhnya kan. Udah cobalah gitu. Oh, itu ada biayanya juga. Ada. Enggak, oke lah kalau kita disuruh bokap gitu. Cuman kalau kita nggak tertarik, gimana ya? Agak males gitu ngejalaninnya. Cuman lu nih agak gimana ya ngeliatnya ya into juga gitu. Into. Walaupun lu bilang awalnya disuruh bokap, cuman lu sebenarnya enjoy juga gitu. Kenapa? Nggak tahu juga sih cok, karena ya udah terlanjur nyaman di situ jadi udahlah nyebur sekalian gitu, ngerti nggak sih? Ya berarti nyaman. Di situ juga banyak, gue kan sekarang banyak teman-teman bangsat apa gitu. Minyak lah. Ini masukin ke anjing kan? Aman aja. Gua gatal banget dari tadi. Itu kan sosok kayak. Tadi sama mana anjing? Apa? Tadi sampai mana? Enggak tahu. Enggak, lo ngomong apa sih? Itu dulu. Sampai mana tadi cok? Sampai mana tadi, Cok? Lu pelan-pelan aja, Dil. Lu jelasin pelan-pelan. Bangsat padahal nih. Sama kayak Mas Hanif awal gitu. Nge-rap. Pelan-pelan aja, aman. Aja. Tadi sampai ini, maksudnya, gua kan ngomong, lu walaupun emang di awal disuruh bokap gitu, cuman kalau lu nya emang nggak suka atau gimana, itu beda gitu Dil kelihatannya. Tapi kan lu suka gitu ngejalaninnya. Nah, apa yang bikin lu suka ngejalanin kegiatan lingkungan, konservasi tersebut gitu? Iya. Ya mungkin karena emang gue udah dari kecil kayak gitu ya, terdoktrin sama orang tua, jadi ya susah gue jelasin dari udah terlanjur gitu cok, terlanjur suka ya udah. Masa lu nggak kayak kalau misalnya ada apa ya? Apa sih salah satu contoh kegiatannya apa? Ngebebasin orang hutan gitu atau gimana? Itu iya ada, cuman Nah, ya, misalnya itu. Emang Misalnya- ada Cok begitu ngebebasin orang hutan? ada, tapi itu yang bukan yang kayak gue kemarin. Oh, kayak Far Cry anjir maksudnya. Itu kayak itu yang udah emang kerja di situ Iya. cok. Oh, maksud gue gitu nih. Kalau pernah nggak ngeliat Nat Geo Whale? Iya. Kan itu kan kadang ada kan yang dari apa di Dari kerangkeng. terus dibebasin kan. Nah, itu kan kayak kalau kita aja yang nonton kayak wah, dia bisa balik ke alam nih. Nah, Iya. siapa tahu itu kayak kepincut Padil gitu loh, kayak anjing gue pengen nih ikutan Iya. gara-gara ini. Termotivasinya karena itu gitu. Itu prestasi cok, serius. Aduh. Gak itu serius sebuah prestasi. Iya, gua nanya ke lu maksudnya. Lu adanya rasa kayak gitu. Sama bintang tamu anjing. Gua nggak nanya itu prestasi Bangsat. apa enggak. Maksudnya lu ngelihat itu, apalagi lu kan udah terjun di dalamnya nih. Nah, kegiatan apa yang bikin lu kayak, "Wih, ini gua seneng nih ini," gitu. Gua seneng Iya. sama kegiatan ini. Ini kalau 5 menit lagi begini lu ngalahin Roma. Yang nggak tahu, mungkin karena gue seneng karena banyak teman-teman yang sefrekuensi aja sering, terus ngejalaninnya enjoy, mereka juga positif banget orang-orangnya, jadi ya gue seneng ada di situ. Itu aja cok. Tapi kan lu ikut organisasi banyak nih, kayak Mabes, Forbes, juga FKUKMMY. Itu lu lumayan aktif juga kan. Kadang pada waktu itu kan lu sering ngumpul juga kan, ngikut gitu. Nah, lu kenapa enjoy banget dalam berorganisasi tuh? Gua kan sebagai orang yang tidak enjoy kan. Lu kenapa bisa enjoy Ini dengan dulu cara deh. orang berorganisasi? Yang kita tanya ini dulu, baru yang ke konservasi itu deh. Konservasi. Yang organisasi secara umum Ya. ini deh, yang itu pertanyaan mudah dijawab. Kenapa lo enjoy berorganisasi? Temen doang. Berarti lu suka maksudnya Gua suka lingkup nongkrong. sosial gitu, Suka nongkrong. Suka ngumpulnya. Itu doang sih sebenarnya. Tapi kenapa lu nggak pernah nyambung ngobrol bangsat? Iya ya, suka nongkrong. Iya, suka nongkrong. Orang ngomong A dibahas Z, anjing. Itu paling disebelin, ancu. Para gua apa para medun cok? Lu lah bangsat. Lu jujur lu ngebandingin itu kayak Salah lu ngebandingin Midun. Jancu. itu kayak ngebandingin Erlumi sama itu siapa sih petinju itu, Cok? Jadi lupa gua anjing. Yang Yunus. punya harimau itu nih. Siapa? Oh, Mike Tyson. Mike Tyson. Iya. Salah, Bro. Emang ancu emang orang. Diam. Sosialisasi kan, berarti dia suka sosialisasi. Nongkrong lah sama teman. Kalau kayak manajemen organisasi gitu, kayak kan lu ketua nih posisinya kan. Kayak Benar. ngatur anggota gitu. Benar. Lu nemu fun-nya nggak kayak human management mungkin atau public speaking lu atau cara lu nge-influence teman-teman lu dalam biar punya perspektif yang sama ketika berorganisasi gitu. Gua seneng belajar
manajemen sumber daya manusia. Ini kayak Bener itu jawaban lu bener ya anjing. Bukan. Oke bener jawaban lu. Cuman pertanyaannya nggak masuk. nggak masuk, Pak. Ini kayak ini jadi podcast komedi anjing. Enggak, ini kayak interview anak Down syndrome bangsat. Ditanya apa? Ini orang hutannya kita hadiri langsung ya. Orang hutannya. Hancur nih orang bajingan. Padahal selalu. Gini deh. Lu pernah nggak lu pernah mengalami masa kepemimpinan dia nggak? Ya, pernah. Nah, lu ngelihat dia mimpin kayak gimana? Lu aja deh. Iya, seharusnya gua aja lah. Ya, lu aja deh ceritain. Kalau gue ngelihatnya si Fadil ini gerak ketua itu ketua template karena ada arahan. Gue ngerasanya dia clueless sih sometimes. Dari atas dia cuma ngikutin doang. Dia ada ide, gue ngeliatnya dia pasti ada ide gitu. Cuman dia bingung cara delivernya, terus dia bingung cara ngaturnya gitu. Tapi overall dia ketua yang unik jatuhnya. Karena walaupun gitu, ya dia masih buat anggota yang lain itu kerjanya lebih efektif. Walaupun terlihat seperti ini ya. Benar. Lu pernah dikomunikasi sama yang lain nggak? Kayak sama BPH-nya atau sama Apa nggak kedengeran dia pas ngomong di komunikasi? Jadi nggak bisa mungkin nggak pernah ikut gua kalau gitu. Tapi kan gue cuma ngeliat dari bungkusan luar kan, kayak proker-proker yang dijalanin gitu, kayak klinik, terus ada sharing, terus juga beberapa ada ya kelas yang lumayan besar gitu, bahas-bahas gitu. Dia Mabes lumayan aktif di bawah dia gitu. Walaupun ya 4 bulan terakhir ini karena ada problem, ada apa jadi rada ngurang ya dilihat kegiatannya ya jatuhnya. Karena kita sekarang fokusnya ke suksesi sih. Fokus apa? Suksesi. Kongres. Mau kongres. Mau ini lu mau turun ya? Seneng nggak lu tapi turun akhirnya? Alhamdulillah seneng, Cok. Nah, lu setelah turun dari Mabes, lu kan suka berorganisasi, suka ngumpul kayak gitu. Apa yang lu incer lagi gitu? Maksudnya lu pengen join kemana lagi nggak? Udah cukup, Cok. Masa? Cukup. Demi Allah cukup ini. Sampai demi Allah ngeri banget. Sampai bener kayaknya. Berat capek, Cok. Kayak terancam gitu hidupnya. Capek, Cok. Takut dicari-cari lagi. Wih, anjing dia direkam bangsa. Lagi lu panik terus sih, apa-apa Panik terus. Santai aja. Kalau lo ngemasnya dengan komedi orang juga nerima. Iya. Kalau nggak diterima ditonjok lagi. Wih, cut Jo anjing. Terus nggak mau gua. Cut terus kan. Disuruh-suruh cut. Nggak asik. Udah obrolan nggak bermakna dari tadi. Komedinya di cut. Apa isi podcast ini bangsat? Seneng kan Azhar? Tapi kan lu udah nih. Wah. Organisasi udah jalan gitu kan. Kenapa otak lu begini nih? Salah ya? Gak tahu juga, Cok. Kalian pabrik, Cok. Nah, lu pertama kali dipilih. Ini kan kalau ketua ini dipilih apa? Dipilih sama ketua sebelumnya apa dia ada ini sih musyawarah sih lo orang? Mabes itu. Dipilih ya dia? Nggak tahu Itu sih sistem itu kaderisasi, Rik. Nah, Misalnya gue pengen jadiin lu ketua nih kan. Gue aja terus lu nongkrong terus kemana-mana itu, gue ajak berdua terus pelan-pelan gue doktrin pelan-pelan, ntar pas suksesi lu maju. Nah gimana pada saat lu pas dipilih itu jadi ketua? Ini pertama kali nggak lu jadi ketua di sebuah organisasi? Iya. Nah, gimana perasaan lu? Akhirnya lu Waktu megang itu, jadi ketua. Ya awalnya seneng lama-lama anjing berat, Cok. Gitu. Oke, kita breakdown ya. Seneng nih. Awal-awal seneng itu apa yang bikin lu seneng? Ketua. Apa karena jabatannya kah atau gimana? Ya karena jabatan satu, terus Jabatan kan satu. otomatis gue bisa kenal banyak orang kan Ah. di kesangkatan. Kalau di Mabes kan ada senior kan. Iya. Terus apalagi privilege-nya banyak juga di kampus terutama. Kita bisa kenal sama rektorat segala macam. Terus paling 3 ini doang sih bikin gue seneng. Yang lu bikin lo senang. Lalu struggle-nya nih apa? Sekira dari lu pas di awal sampai lu menuju akhir nih, apa struggle yang lu alamin? SDM 1, terus apa ya? Yang paling itu sih paling parah SDM, Cok. Coba SDM di breakdown lagi nih ya, kita ya. SDM tuh lu struggle-nya di bagian mana? Kalau biasanya kan orang-orang ya. Contohnya gua jarang lah jadi ketua deh. Gua ketua yang lingkup kecil kayak ketua KKN aja. Problem paling awal dari SDM itu adalah human manajemennya. Karena kan kita nggak bisa mengontrol sebuah individu kan. Betul. Tapi cuman bisa menginfluence individu tersebut
biar bisa punya perspektif yang sama kayak tadi yang gue bilang. Nah itu menurut gue sangat susah. Kenapa? Karena cara pandang orang kan beda-beda. Nah kalau lu tuh struggle-nya apa kira-kira? Pada waktu lu mimpin Mabes Polri. Salah ya? Struggle awal gue tuh adalah kan yang gue pimpin rata-rata angkatan di bawah gue kan. Itu gimana cara gue bisa nyambung sama mereka sih. Oh, kan karena beda angkatan. Beda Ya? angkatan tuh. Justru ke angkatan bawah lu ya, bukan ke seangkatan sama lu. Yang dipimpin, yang diutamakan tuh angkatan bawah. Angkatan Oke. bawah. Terus? Berarti gue nggak penting waktu itu. Ya, dulu penting lo. Wih, ngaceng gue. Aduh, apa nih Gus? Apa nih Gus? Nggak coy. Lu pernah nggak ditarik sama dia? Maksudnya dia coba, ayo nih balik lagi ke Mabes. Jadi Iya, host pernah. podcast deh. Ya, Ya, hot post. Aduh. Hop podcast. Ah. Kayaknya lu cuma satu episode itu ya. Iya, satu episode. Karena waktu itu gue sempet di kontak-kontak lagi, tapi belum ada kejelasan lagi ya dari. Mau nggak lanjut lagi emang? Kayaknya enggak nih. Waktu itu yang megang bagian konten kan si Aisyah. Aisyah sama Kintani kan waktu itu. Sebenarnya oke sih gebrakan-gebrakan dari kebetulan perangkatnya dari Fadil juga dari Fadilnya. Dan teman-temannya. Oke gitu loh. Kayak ada sharing lah ya segala macem. Tapi ya keterlibatan lu gitu. Mau di angkatan gua atau di angkatan bawahnya kita gitu. Itu gimana cara lu kayak mungkin ngerangkul gua, ngerangkul yang bagian bawah itu gimana? Waktu itu taktik lu, cara lu berpikir gitu. Nimbrung aja, Cok. Misalnya mereka lagi kumpul nih, duduk. Gue datengin aja, samperin. Oh iya. Gue tawarin, rokok nggak? Kalau nggak gue minta rokok mereka. Gitu. Enggak, itu mah miskin aja. Nggak, itu cara gua ya. Oh, itu cara lu ngerapkan Iya. diri. Nah, habis itu, ya, mabok. Astagfirullahaladzim. Ya, gua ini dia Dil, pengen ngambil perbandingan di Poros sama di Mabes ya Dil. Di Poros tuh terbagi peran-perannya Dil. Lu tau Izul kan? Ya, tahu juga. Izul yang mimpin secara keseluruhan, ngarahin. Rick, lu ke sini, Pik, lu ke situ, Dio ke sini gitu. Nah, gua berperan sebagai orang yang merangkul angkatan bawahnya. Oh, Nah, internal. ada nggak di situ juga di Mabes juga? Lu bagi-bagi gitu nggak kayak si Ijul? Ijul kan ngebagi-bagi tuh. Bagi. Jadi nggak pusing sendiri Ijulnya. Jadi sebenarnya kalau tugas buat ngerangkul internal itu tugas wakil sih sebenarnya daripada mabes sih. Oke. Wakil sama humas. Oke. Ah. Jadi tugas gua tuh ya wakil kan ke internal, gua tuh ke eksternal gitu sih simpel. Oh, iya benar kayak Ijul berarti. Kayak ke atasan juga macam gitu. Berarti gue wakilnya Ijul ya secara nggak langsung. Iya. Secara nggak langsung Kalau di ya, Mabes ya. benar. Cuman gue gagal mempertahankan angkatan bawah nih. Lu gagal. Gagal. Ada yang keluar nih ini contohnya kameramen kita keluar. Gagal, ya. Keluar. Tapi kan tetap terangkul kan sama lu kan sekarang. Jadinya kan teman. Jadi Cuman dia teman, pas itu bestie. pernah sakit hati gara-gara ada kepala divisi. Dia udah ngincer bener itu jabatan kepala divisi. Kepala divisi. Cuman Ijul milih orang lain, makanya dia keluar Oh, sakit hati. anjing Ijul nih. Ijul ya balik lagi. Ijul balik lagi ya Ijul ya bangsa. Nah lu pernah nggak kayak gitu? Salah strategi gitu. Akhirnya nggak suka sama lu, anggota lu, sebel sama lu. Sering, Cok. Hah? Sering. Sering. Ah. Apa contoh? Ini sering. Ceritanya? Ya kayak misalkan si A nih lagi ada kegiatan nih kan, tapi ada Iya. yang bentrok sama kegiatan UKM. Terus dia nih izin cabut duluan. Oke. Nah, si B nih jealous lah, cemburu gitu. Kenapa kok dia dibolehin pulang? Kita kan sama ada kesibukan. Nah, di situ posisi gue bingung tuh. Ini si A nih ada kegiatan penting juga. Tapi di UKM juga penting. Nah, si B nih gue tuh bingung gimana cara ngejelasin ke si B itu loh. Kan si B juga pasti nggak mau tahu kan. Iya. Tuh, Si struggle A gue ini situ. anjing, dia ini babi ya. Iya. Tapi berarti kan struggle-nya menurut gue ya, kebanyakan struggle lu pada waktu itu dari segi komunikasi. Ngerasa nggak lu tapi? Iya, kerasa. Cara dia deliver tuh agak susah, Pak. Karena dia ini menurut gue orang yang overthinker, as a ketua ya. Dia tuh overthinker. Jadi, aduh kayaknya kalau gue ngomong gini, ini jadinya gini deh. Jadi gini, nggak dilakuin gitu Iya. loh. Kalau gue kan berpikirnya, ya ngomong aja anjing. Betul. Masalah dia nangkepnya kan, lu nggak bisa pegang apa yang dia pendapat gitu. Yang Betul. penting lu udah jabarin gitu. Kayaknya mental ketua lu agak kurang deh di situ. Harus diakuin. Ketua itu harus siap dibenci dia. Iya, pasti itu, Pak. Udah dibenci. Nah, sayangnya menurut gua kan nggak tahu ya tapi ya nggak tahu murid-muridnya gitu apa enggak. Tapi gua ngeliat lu Dil, lu udah siap dibenci. Cuman yang lu lakuin tuh setengah-setengah. Iya. Nggak Kayak gue yang masih pol pingin di gitu. love juga gitu. Iya. Jadi kayak nggak kuat gitu loh Dil itu lo. Nggak tahu. Pendirian gua nggak kuat. Iya, harusnya lu bekerja sama kayak yang Ijul lakuin karena Ijul tahu dia nggak sanggup, dia ngelakuinnya ya bagi tugas sama teman seangkatan yang satu pengurus juga.
Itu gue beruntung punya wakil yang public speaking-nya bagus, jadi dia kalau gue gagu dia yang nyampein, Cok. Si Ara itu ya. Si Iksan. Bukan, Iksan. Rara siapa, Cok? Rara itu Rara. waktu itu Ini dibahas nih bangsat. saingan ketua lu ya waktu itu ya? Enggak, dia wakil dulu votingannya. Love of your life. Nggak tahu, Cok. Anjing. Love of funny life. Enggak. Jadi Aduh. pas gua ngelihat lu itu sebenarnya lu ini jadi ketua ya itu dia lu sebenarnya. Jadi orang yang tanggung sebenarnya. Tapi lu ngerasa nggak ada struggle yang berat gitu? Kayak lu mungkin ada momen lu kehilangan respect gitu dan lu gimana cara balikinnya lagi gitu? Itu sering gitu. Sering ya? Sering. Nah. Contoh coba contoh. Contohnya kayak, ya gue nggak diajak ngobrol gitu. Pernah kayak gitu? Pernah. Kalau gua ludahin ngobrol. Nggak pernah diajak ngobrol sama siapa? Ya ada lah. Ya nggak maksudnya angkatan bawah apa sama temen lu? Ya. Satu angkatan. Pokoknya adalah anggota juga. Apa BPH-nya gitu? Ada lah anggota juga. Pernah. Oh, anggota. Ketemu salaman doang sih udah bisa. Tapi itu struggle ini, Cuk. Struggle menurut gua struggle organisasi kampus dan kayaknya orang-orang yang sekarang kan trennya kan menurun tuh, udah Ya. katanya kan. Kayaknya pada takut itu juga karena ya itu misalnya kayak yang dikasih contoh sama Padil tadi, si A mau izin karena ada kegiatan ini, si B juga pengen ada kegiatan ini. Jadinya nggak into ke organisasi itu loh nih. Jadi Ya. mereka mikirnya ya udahlah daripada gua terhambat sama organisasi, yang mending gua nggak usah join sama sekali sama organisasi. Tekanan itu. akademik lebih berat. Ya. Nah, Iya. itu. Ya mungkin stigmanya bergeser ya intinya ya. Kayak mungkin orang-orang dulu nganggep organisasi itu tempat ya gue berkembang selain di kuliahan gitu. Mungkin sekarang jadinya burden gitu, jadi beban gitu ngeliat. Aduh kayak gue organisasi jadi nambah waktu gue gini, gue jadi sulit apa gitu mungkin ya. Sebenarnya itu pas Nadiem. Nadim, Menterinya Nadiem. Nadiem kan bikin Program-program magang Kampus Merdeka. MSI Kampus Merdeka. Jadi orientasi mahasiswa itu langsung ke duit karena kan Oh, Nadiem kan Kampus Merdeka itu selain dapat uang, dapat juga langsung pengalaman ke kantor secara langsung kerja Ya, gitu. Jadi mahasiswa nggak mau lagi ke organisasi. Nah, menurut gue basicnya itu harusnya dari organisasi. Karena mau lu dimanapun basicnya ada di organisasi itu loh, Iya, Pak. Apapun yang kita, misalnya kita ke kantor itu kan organisasi lagi Di kan. kantor pun ada struktural kan. Iya. Mungkin lebih efisien mungkin kalau dibuat misalnya ada Makarim gitu ya. Dia buat Kampus Merdeka gitu tapi ngambil dari organisasi gitu ya, lebih masuk ya sebenarnya. Harusnya sih ya, cuman Jadi organisasi itu menjadi syarat juga ya. untuk Buat berkembang. CV lah. Buat CV-nya. Misalnya udah berpengalaman di Mabes 2 tahun gitu, terus ditarik ke kantor apa sih bahasanya yang kayak Lokananta gitu, studio record, Studio gitu, record. ngurus-ngurusin. Nah, nama dia lebih nonjol nih karena di CV-nya ada background-nya dua lah. tahun sebagai- Iya. ya, ada background-nya. Ya mungkin bisa itu ya untuk menteri pendidikan selanjutnya ya. Iya. Siapapun itu. Nanti kan Menteri Pendidikan selanjutnya Munif Bawazir ya. Amin. Asal jangan korup 9 triliun. Korup gua. Itu ya Chromebook itu ya. Iya. Oh, lagi di ini ya. Lagi di apa sih? Telusuri. itu? Lagi ditelusuri ya. Enggak, sekarang kita ke lu deh. Hmm. Lu jawabnya yang bener ya sekarang ya. Ada bintang tamu digituin anjing. Oh anjing pasti nih, Cok. Gua sebenarnya penasaran banget sama orang hutan karena walaupun kita nongkrong juga jarang ya. dia Bentar, bahas orang gue hutan. Jarang. boleh makan gak nih? Boleh. Paling ya kalau sama dia kan dia diledekin orang hutannya. Iya. Iya. Gitu. Lu pernah marah nggak sih Dil, tapi sebelum kita bahas orang hutan, lu pernah marah nggak sama kami? Enggak. Entok torik anjing. Oh, gua doang. Kalau gitu. Kalau gua kan enggak, gua kan bestie lo kan ya. Ya, tim. Yang paling baik Enggak lah, anjing. Yang paling baik gua apa? Dia lah. Iya, ngacek lagi. Ngaceng terus. Dia lebih baik ya daripada gua. Azhar baik tuh. Azhar, Baru kenal tadi. baru kenal tadi. Jilat terus, pantas jadi ketua. Jilatnya bagus. Woi. Lanjut. Apalagi kalau kita masuk close friend dia ya, isinya keluhan dia semua tuh. Betul. Kayaknya itu tuh emang tong sampah lo banget ya. Itu Yang close friend tapi yang ini, second account. Kau. dapat saran dari senior gua lah. Dia kalau apa-apa tuh journaling aja. Ya udah gua lambiskan ke situ. Iya. Bener. Nah. Kayak nulis pagu. Di orang hutan ini, Dil. Ah. Lu udah berapa lama total jadi ikut kegiatan konservasi nih? Anjing susah banget ya. Kalau bener-bener aktif tuh dari SMA, gua SMA tahun berapa ya? 2017, 2016. Kegiatan apa yang pertama kali lu lakuin pas SMA itu? Sama ini lu? Kegiatan kita mulai dari internal sekolah dulu. Divisi sekolah dulu. Baru ntar ada beberapa kegiatan yang memang kita wajibkan kita di luar. Contohnya kayak penanaman, terus juga edukasi konservasi di lapangan. Terus
edukasi ke sekolah-sekolah kayak kita sosialisasi ke anak-anak SD tuh. Terus demen banget tuh. Oh, nggak langsung ke hutan ya? Ada juga langsung ke hutan. Ke orang hutannya? Kalau ke orang hutannya paling gitu cuman karena itu masih anak sekolah ya, jadi cuman pembelajaran tok doang. Paling sama itu sih paling misalkan kita ke lapangan nih, anak sekolah nih diajak ke feeding station. Apa itu? Feeding station tuh, Oh, tempat kasih makan. iya itu sebenarnya bukan tempat kasih makan sih, tapi lebih ke mereka kan makannya di hutan kan. Feeding station ini cuma kayak buat tambahan nutrisi doang gitu loh buat mereka. Contohnya? Contohnya kayak apa ya? Buah kan di hutan udah banyak kan, buah nih. Nah, mereka orang hutan datang ke feeding itu cuma buat kayak tambahan vitamin apa segala macem. Itu juga buat dari daya tarik wisatawan di situ. Oh, itu dibuka juga ya untuk wisatawannya? Iya, ada tiga filling station. Pondok Tangguy, Pemliki, sama Tanjung Harapan. Disitulah kegiatan-kegiatan lo itu. Ada yang di situ, ada yang di Pesalat, ada yang di Jerumbun juga. Nah. Banyak, Cok. Mending lo tolong dulu, lo nggak ada makanan aja agak susah kita orang dengar. Udah? Dah. Nah, itu berlokasi di mana? Itu Di di- Tanjung Pinang itu tadi? Tanjung Putih. Tanjung Puting tadi? Itu ada di Taman Nasional Tanjung Puting. Cuma satu ya, Taman Nasionalnya? Di Kalteng ada 3. Apa? Sebangau, Tanjung Puting, sama Bukit Baka Bukit Raya. Itu di mana? Sebangau itu di daerah Palangkaraya, Bukit Baka Bukit Raya itu gue lupa ya. Di daerah pokoknya perbatasan Kalbar lah. Kalau di Tanjung Puting tempat gua. Menurut lo? Makasih banget. Ih, romantis banget. Gak ada lapin lah. Enggak. Tapi di Lampung kok nggak ada ya, Pak ya? Padahal Lampung juga banyak ya. Wah, kampus ini, Cok. Wah, Nah, maksudnya organisasi yang kayak anak mudanya itu loh. kayaknya Apa kita yang nggak ada pernah deh. denger ya? Dari SMA Kita lu nggak nggak ada, pernah kan? dengar. SMA lu nggak ada? Nggak ada. Nggak ada sih, Kalau di jujur SMA? di sounding gitu yang apa ada pendekatan ngasih tahu, kita harus ini peduli ngurusin gajah gitu, atau ngirim perwakilan aja seenggaknya. Nggak ada Lampung. Tidak ada. Cuman ada SIM keliling pas itu. Oh gitu. Keliling. Iya di sekolah kami. Gua nggak ada itu. Tiba-tiba diambil, difotoin gitu. Kayak pencurian data aja gitu. Tapi ya benar jadi SIM-nya. Agak kaget gitu. Bayar nggak itu? Enggak sih. Kok SIM kelilingnya KTP? KTP. KTP. Oh. Kegiatan kami agak kurang organisasi Iya. kayak gitu-gitu. Kalau di Lampung, Kan di Lampung tuh kegiatan yang menarik tuh nendang batu di lapangan. itu kita doang. Oh, kita doang. Kegiatan menarik buat kita. Gua kira itu menarik buat semua orang. Nendang batu tuh. Tapi gue dari dulu ini, Cok. Kalau gue ya sejujurnya Hah? dari dulu tertarik anjir ikutan kayak ke hutan gitu, konservasi gitu. Karena penasaran gitu loh, apa ya yang dilakuin itu apa gitu. Pengen ketemu binatang secara langsung gitu. Experience-nya kalau di alam beda. Ya. Tapi udah kesampean kan mimpi lu itu? Udah. Udah. Ini Di mana? Mau jadi mangkok merah itu. Gue pengen nanya serius di mana? Di mana? Enggak pernah. Nggak pernah, karena dia cuma ingin waktu Cuman itu. ingin. Cuman kebetulan nggak ada platformnya. Gak ada channel buat kesana. Anak udah dari dulu sukanya nonton Nat Geo itu. Oh. Jadi pelampiasannya itu paling ke kebun binatang. Mana kebun binatang di Lampung agak kurang lagi ini ya, bro. Kurang. Pemerintah Emang Lampung ada, yang nonton. Ada, Gil. Ya Allah kasihan, Gil. Ada kadang beruang madu itu kurus bener. Kurus dia. Kayak kalian berdua. Iya sih, gue 50 doang. Monyetnya cuma ada 2. Iya, kalau nggak salah cuma ada 2. Kasihan lah. Agak kurang. Kalau kebun binatang tuh kayak gimana ya? Tergantung ininya kan, tergantung orang yang ngurusnya itu. Iya, benar. Kalau nggak bener ya kasihan binatangnya kan. Cuman kalau di hutan kan kayak fresh gitu, pada fresh semua. Fresh, gitu. ya. Emang sebenarnya binatang tuh jangan kita tempatkan ke kebun binatang, Cok. Kan habitat mereka tuh memang hutan. Ya. Jadi gue sebenarnya agak kurang suka kayak banyak artis yang melihara hewan tuh. Oh iya, kayak Irfan Hakim ya. Iya. Irfan Hakim, Alshad itu juga. Lu haters mereka ya katanya suka buat second account buat. Nggak ada itu ya. Enggak, bercanda. iya. Gue kurang suka aja sama. Tapi lu nggak setuju sama itu? Nggak setuju, kok. Apalagi harimau cowoknya. Nah, kenapa lu nggak setuju ya? Karena memang pada hakikatnya mereka satwa liar dan habitat mereka bukan di kandang. Benar-benar. Itu aja sih. Kan itu ada kan tuh apa narasi dari merekanya apa ya? Kalau nggak salah ya ini karena mereka mau diinin dulu ya. Di apa? Apa sih itu? Mau diurus dulu. Nanti baru kami di hutan. Nah, itu gue kurang ngerti ya. Tapi yang jelas gue nggak setuju. Ada apalagi kayak harimau tuh satwa liar yang dilindungi dikandangin aja. Ya tapi kan nggak masuk akal juga. Misalnya mereka mau merawat gitu, terus dilempar ke hutan gitu. Ya kan adaptasinya lama banget. Iya, kan. itu adaptasi. Orang hutan pun ada namanya sekolah hutan juga coba adaptasi. Oh ya? Apa itu sekolah hutan itu dulu? Jadi Sekolah sekolah hutan pada pegang pensil gitu, belajar MTK. jadi sekolah hutan tuh Brengsek aja. fokusnya buat orang hutan yang baru kayak
Fresh graduate. diamankan dari peliharaan warga. Jadi mereka kan atau yang udah lama dipelihara. Jadi mereka kan insting alamiahnya udah mudar lah. Jadi mereka disekolahkan dulu situ, manjat pohon, makan buah juga gitu. Kawan kita kecewa tadi ternyata nggak ada MTK-nya. Iya. Marah. Itu mau olahraga doang. Tapi maksudnya keren juga ya. Tapi bangsat Indonesia harus dipancing-pancing ini nih. Agak lama. Jadi ya keren gitu. Ada sekolah untuk para satwa ya, biar mereka bisa adaptasi cepat. Itu orangutan doang. Setahu gua hutan doang sih, tapi nggak tahu kalau yang lain ya. Oh, yang lu tahu, lu pernah terlibat gak di situ? Kalau Enggak, maksudnya terlibat sebagai organisasi. nggak pernah, sih. tapi kalau gua mampir, Tapi kalau manjat lu ikut gitu. kalau mampir pernah. Mampir pernah. Sekali. Ngapain lu? Ngeliatin apa? Gua diajak bokap gua tuh cuman disuruh nemenin dia doang. Nah, apa yang lu lihat di situ? Ceritain dong. Ada anakan orangutan yang masih bayi banget, coba mungkin induknya dibunuh ya. Terus ada orangutan yang udah gede juga, emang udah tua dan agak susah mungkin untuk kembali ke hutan. Oh, jadi mau nggak mau ya harus dipelihara gitu. Ya dirawat di situ. Tapi kayaknya mereka harusnya dilepaskan juga sih. Gua nggak tahu juga tuh. Tapi kan kadang itu dilemanya kalau dilepasin takut dia nggak bertahan di alam bebas kan, atau dia jadi mangsa. Kebetulan orangutan Kalimantan nggak ada mangsa alami, Cok. Oh iya? Nggak ada harimau kan di sana. Di Sumatera ada kan. Oh, nggak tahu gue nih. Gue nggak tahu nih. Ada apa sih binatang di sana? Apa nih? Burung apa primata? Ya, yang banyaknya. Kalau di sungai ada buaya sinyulong sama buaya muara. Buaya sapit lah, buaya sapit. Buaya sinyilong. Terus Itu nama jenisnya. iya. Buaya primatanya ada oa, bekantan tuh, logo Dufan. Oh, Iya. Ya, terus oh bukan tan ya? Iya, bukan. orangutan pasti. Terus tarsius, tahu itu enggak tarsius? Tarsius? Tarsius tuh gede cuman sapi gini doang. Dia hewan nokturnal. Wah, anjir keren juga itu. Apa namanya dia? Tarsius. Setar. Tarsius. Kayak yang di ini nggak? Penguin of Madagascar itu nggak? Yang Yang mana, raja kukang itu, bukan? Bukan, lu coba lu browsing Bentuknya. Tarsius. Oh, ini ada Pak, Tarsius. Oh, lucu Pak. Ntar ya, serius. Itu. Ya bener Pak, kayak yang Gitu. yang Madagaskar. Iya, kayak Ya kan? Madagaskar Tapi yang ini, ini. yang kecil yang dibully sama King Julian. Sama Raja Julian. Oh, Iya, coba bener dia pendek juga kan. iya kecil Itu cuma badannya. segede gini doang tuh. Orangnya Tarsius. Tarsius namanya. Lu pernah megang Pak itu, Pak? Enggak pernah. Oh. Gak berani juga, Cok. Lu pernah megang apa sih binatang selain megang diri lu sendiri? Apa yang pernah lu pegang? Binatang lain. Pas bersih-bersih itu kan. Kalau megang orangutan jujur gua enggak berani, Cok. Nggak berani Karena lo? power mereka tuh 10 kali orang dewasa lah. Oh. Neneknya Rispo kan pernah dibanting orang hutan. Oh iya, Cok. Iya kan? Kata Rispo. Rispo stand up comedian. Iya. Neneknya melihara monyet. Gede banget. Iya neneknya melihara monyet, katanya lagi ada kondangan. Monyetnya lupa dikasih makan. Kesel katanya dibanting sama orang hutan neneknya. Gila, cuy. Cuma emang kuat ya dia, kuat banget ya. Pernah ada kasus nggak di sono? Kasus apa nih? Kayak orang hutan menyakiti manusia gitu. Kalau kasus orang ternyakiti manusia, ya alhamdulillah gua kurang tahu, kayak sekarang nggak ada deh kayaknya. Tapi dulu sempat ada kasus, ada orang hutan namanya Poni. Poni ini dipekerjakan di rumah bordil. Oh ini tahu nih gue. Tahu nggak? Anjing sumpah. Iya ya. Ya, jadi mereka ngewe sama orang hutan. Iya benar Pak. Itu akhirnya di konversi. Apa anjing itu? Kan anjing salah. Itu viral dulu. Ah viral tuh Poni. Gila. Beritanya. Keren. Bukan keren ya anjing salah. Bukan, maksudnya kayak aneh anjing. Kacau. Itu yang di Kalimantan nih dulu kalau nggak salah. Kalau gue baca di artikel tuh di daerah Kerengpangi ya, di Kalteng. Iya di Kalteng kan. Anjing itu kacau tuh nih. Itu rame cu dulu. Kayak bejat banget anjing. Lu bayang orang hutan, dan dia pun yang gue baca di artikel emang dia nih, si Poni ini dididik buat ngerayu orang juga. Siapa tuh yang kegoda mau orang hutan anjing? Tapi Kira itu aja, sih, Cok. karena ya mental ya. Orang yang makin banyak mencari tahu kan semakin aneh kan preferensinya. Gitulah. Kayak kita nonton anime aja lah atau kita berorganisasi aja lah simpelnya. Semakin kita menelusuri misalnya cara menjadi ketua gitu. Kita punya preferensi yang lebih mungkin ekstremis lah jatuhnya lah ya. Poni itu. Anjing di situ. Akhirnya gimana tuh Dil? Sekarang Dil? Kabarnya gue kurang tahu sih sekarang. Gue cuman udah mentok sampai situ dan gue taunya. Ah itu yang di concern sama yang lu ikutin tadi apa? Ovi. Bukan. COP. COP yang dia ikutin. Oh, Itu yang concern lu. Ke arah situ juga ya. Salah satunya paling itu ya. Terus selain itu apa? Gue kurang ngerti sekarang COP ini kan lingkupnya di Kaltim, bukan di Kalteng. Oh, di Kaltim. Apa alokasi kan? Iya, Nah, maksudnya- alokasi. Wilayah kerja mereka tuh di Kaltim sama di Sumatera. Detailnya gue kurang tahu sih, gue udah jarang nongkrong sama mereka soalnya. Pengalaman lu aja maksudnya. Kalau yang di Kalteng itu, ya mungkin bokap gue ngurus, mungkin dulu ya. Gue masih kecil banget tuh, gak tahu tuh.
Ada juga BOS, Borneo Orangutan Survival. Ya mungkin mereka yang ngurus deh, gue nggak tahu juga deh, masih kecil coy itu. Berarti lu kayaknya fokusnya emang di Tanjung Puting itu ya? Mm-mm. Tanjung Puting di mana tadi? Kalimantan Tengah? Mm. Pangkalan Bun itu? Ya di Pangkalan. Oh, tapi nyebrang ya? Lu kalau lewat jalur darat bisa tapi muter. Muternya jauh banget. Diulang lagi. Yang anjing. Tapi kan kayak lu tadi bilang sempat masalah kayak yang dipelihara orang lokal gitu kan, atau dipelihara masyarakat lah intinya. Tapi ada nggak dari OVI ataupun dari COP tadi tuh untuk sosialisasi ke masyarakat, lain-lain gitu? Pasti ada lah ya? Kalau sering mereka tuh. Sering ya malah ya? BKSDA juga sering. Heeh. Kami pun anak-anak SMA juga sering bersosialisasi ke masyarakat. Kayak pas di Car Free Day itu kami kampanye pembentakan spanduk gitu. Ya, salah satunya kampanye untuk stop melihara satwa liar. Karena masih banyak di sana dia. Alhamdulillah sekarang gua nggak pernah dengar lagi sih, jarang. Dulu pas zaman lu Dulu masih banyak. Bokap gua sering posting foto-foto di Facebook. apa? Biasa kan ini ada orang berburu burung rangkok, tau nggak? Burung rangkok Belum tahu tuh tuh. burung yang khas Kalimantan yang bisa dijadiin topi Dayak itu. Oh ya, ha. Yang palunya besar itu bukan? Iya. Itu kan bokap gue sering tuh posting-posting di FB waktu itu. Ada yang berburu itu diposting sama dia tuh, diviralkan sama dia tuh. Habis dia proses. Bokap lu itu berarti aktivis lingkungan ya, Dil ya? Bisa dibilang kayak gitu. Secara nggak langsung Secara ya? langsung. Aktivis lingkungan ya? Emang keluarga sih, Rik. Apa? Emang sekeluarga tuh aktivis lingkungan. Bokap gua, abang bokap gua sama adik bokap gua juga. Om lu berarti? Simpel ya? Harusnya. Tapi lu nggak ada keinginan gitu. Tapi ada kan ya yang jadi keamanan buat hutan tuh kayak polisi hutan gitu kan ya. Polisi hutan ada kok. Tapi polisi hutan gitu nggak minat loh buat ikut. Pas SMA sempat tuh. Kan gua tuh dulu kan pengen daftar di kehutanan kan 2020. Terus bokap gua bilang, "Gak usah kuliah dulu kan waktu itu masih Covid kan." Sementara kehutanan kan yang mau praktek, jadi kita nggak bisa praktek, Cok. Terus Fakultas Kehutanan maksudnya? ya di Skipper. Terus pas waktu gua kerja itu gue daftar CPNS Polhut. Terus sama sering berjalan waktu nggak tahu tiba-tiba masuk sasing, Cok. Kayak hidup lo skip gitu ceritanya. Nggak tahu tiba-tiba Kayak apa? Abis ketonjok gitu kan? Maksudnya ini kan masa depan lo ya gitu ya. tiba-tiba. Kalau lu tiba-tiba masuk saksi nggak tahu gitu. Iya. Bokap Gua nyuruh ya udah gue ikut aja, Cok. Sama saksi. Mungkin harapan bokap lu itu lu belajar bahasa Inggris karena itu kan internasional. Jadi masih ada lu kemungkinan untuk bisa ke Masih ada chance ke arah sana. Kan bakal ketemu sama aktivis-aktivis lingkungan luar. Mungkin itu Iya. maksud bokap lu. Benar. Mungkin bokap lu ngelatih lu di hutannya, yang buat di kuliahnya, lu nyari bahasa Inggrisnya. Iya sih. Pernah nggak lu mikir kayak gitu? Tapi Apa- kecewa bokap lu sekarang, self reflection. Nggak tahu. Gue tuh mikirnya bahasa Inggris yang gue pelajarin di kuliah tuh buat bekal gue jadi guide sih. Iya, itu yang kita ngomongin. Itu doang sih, Cok. Tapi itu gue baru mikir sekarang sih. Dulu nggak kepikiran situ, Cok. Dulu nggak kepikiran. Enggak, lu pernah mikir emang? Enggak dulu ya, bercanda itu. Terlanjut lagi ke Baca PPT kawan gue. Kita lanjut lagi ke karena orang ini tidak bisa disambung si anjing ini. kita per poin aja deh. Poin nggak bisa disambung. Sebenarnya ini menarik banget, Cok. Menarik. Dia ini agak susah sih di ininya ya. Dikemasnya tuh berat. gitu. Gue bingung juga deh. Lu pernah nggak lagi podcast ini tonjokin orang? Belum sih sekarang. Belum kok. ya, janganlah. Lu pernah nggak lagi podcast gini Capek. kita panggil ke lapangan basket? Enggak Del, itu Del. Temen lu nungguin waktu itu. Nggak ada yang datang atau ke babi. Apa ini Rik? Kita bahas Rik. Gua agak dead ini. Topik gua agak dead ini. Ini aja. Ya itu tadi sih lu kan bilang tadi nggak setuju ya sama kayak influencer karena itu kan kalau influencer tuh mana fansnya banyak juga kan. Benar, Jadi benar, kayak benar. mengajarkan. Iya. Padahal itu yang lu kampanyein tuh dari dulu tuh. Kayak stop melihara satwa liar. Nah, sedangkan di sosmed kayak gampang-gampang aja. Cuman setahu lu regulasinya itu gimana sih? Setahu gue, Kenapa si influencer itu kayaknya itu kayak bebas aja gitu walaupun menurut kita secara moral salah nih, tapi mungkin dia nggak melanggar hukum dia. setahu gue tuh untuk melihara satwa liar tuh harus ada izin dulu dari BKSDA sih. Nah, gua walaupun itu ada izin dari BKSDA, tapi tetap gua nggak setuju itu satwa dikandangin, Cok. Karena menurut gua ya BKSDA itu apa? Balai Konservasi Sumber Daya Alam Oh, itu seluruh Indonesia. seluruh Indonesia. Oke. Nah, terus Karena ya balik lagi ke hakikatnya hewan liar itu seperti apa gitu. Mereka bukan di kandang, mereka habitatnya di hutan. Kasih itu. itu aja ya itu dulu ya.
Kalau kebun binatang apa sih yang ngebedain Dil? Kebun binatang sama mereka? Kebun binatang. Sama influencer. Kalau kebun binatang Kan kita, lu pernah lihat nggak Ivan Hakim punya kandang kayak kebun binatang tuh? Iya. Satwa-satwanya. Terus si Alsat itu juga tuh. Iya. Nah itu apa yang ngebedain Dil sama kebun binatang? kalau menurut gua ya, gua sebenarnya nggak benci sama kebun binatang sih, Cok. Oh, lu juga nggak terlalu suka juga sama kebun binatang? Gua gak suka tapi suka juga. Jadi karena dengan ada kebun binatang itu, orang-orang yang pengen meneliti soal satwa apa segala macam, aksesnya gampang. Terus ya gua nggak sukanya karena hewan-hewan dipertontonkan, Cok. Oh. Itu aja sih. Tapi kalau nggak dipertontonkan untuk biayanya mungkin ya. Iya, gimana kosnya gitu. kan lumayan gede, Cok. Oh. Untuk satu satwa. Lu tahu tuh harga kayak untuk satu kali makan atau kesehatannya? Kalau Rata-rata berapa? untuk satu kali makan biayanya gua nggak tahu ya, tapi untuk jumlahnya yang gua dengar dari feeding station kita nyebutin itu setiap bulan tuh setiap minggu supply sekitar 100 sampai 200 kilo pisang. Banyak banget. Itu kalau lu ketiban lu bayangin. Mati Ketiban gua, Cok. pisang 100 100 kilo. kilo. Lu baik-baik aja nggak? Meninggal gua, Cok. Meninggal. Oh, meninggal. Benar. Apalagi kecepatan penuh. Kayak komet gitu. Ketiban pisang. Tapi konyol mati ketiban Iya sih, pisang kayaknya ya, teman-teman. Kalau gua sih ya masih bisa lari sih kalau Masih gua. bisa. Berusaha enggak gua lari gitu. Kalau lu udah pasrah aja ya meninggal. Aneh. Pisang come to me anjir. Udah itu aja di kepala dia. Tapi maksudnya ya luas juga ya, maksudnya kita harus nge-prepare sampai 100 kilo pisang lah ya. Iya, itu mahal juga tuh. Tapi termasuk memang sangat ini sih, sangat kontroversial ya kebun binatang itu ada gitu kan. Karena kan kebun binatang tuh warisan yang menurut gua secara moral salah. Karena binatang itu kan susah buat dididik kan. Mereka harus dikerasin kan segala macam biar mereka punya pattern behavior, pattern bersikap yang Nurut gitu ya. nurut. Like yang di sirkus-sirkus itu ya. Ya. Nah, sekarang kan udah jarang kan. Anjing gua kemarin baru balik pulang kantor di dekat ini kita nih. Apa? Yang dekat masjid itu tau kan lo? Tahu gua. Masjid Sini. yang samping Ya. warung itu. Itu ada topeng monyet, Cok. Baru kemarin. Sore. Iya, masih ada topeng monyet anjir. Banyak tuh yang nonton. Nah, itu juga gua gak suka tuh kayak gitu ya dulu. Iya, topeng. Ternyata salah tuh ya. Dulu mah kita happy pas kecil ya soalnya kan. Karena didikan. Kayak Sarimin, kayak apa gitu. Ya pasti mereka tuh walaupun enggak kok nih nggak dikasarin juga pasti mereka ngedidik dengan cara keras. Iya, benar. Itu udah pasti tuh. Ya Pasti itu yang rahasia kayak si umum. Munib ngomong, Nah, biar si binatang ini nurut ya cara di- tercepatnya dikasarin. dikasarin, entah dipukulin, entah di apa. Sirkus lumba-lumba juga udah nggak ada tuh ya. Ya serius lomba-lomba udah. Yang Jangan. lu pernah nggak lu dulu pas SD? Emang ada di Lampung sirkus. Ada cu, lu nggak Ada. tahu lu ya. Nggak Kalau tahu gua gua. tiap bulan tuh Kayaknya ada deh. dia ini nih Itu keliling itu. datang ke sekolah, nanti guru tuh nyampein, yuk kita ngeliat lumba-lumba. Nah itu sirkus sebenarnya. Jadi dibayarin sama sekolah. Satu kelas gitu, ikut nonton sirkus lumba-lumba. Gua nggak pernah nonton karena nggak ada duit kalau gua. Kayaknya dulu, tapi kalau ada duit bukan karena gua peduli ya, tapi karena nggak ada duit kalau dulu. Kalau dulu tuh mbak gue tuh banyak, gue lihat kan foto-foto mbak gue kecil tuh banyak dia datang ke yang tadi tuh lumba-lumba kayak gitu. Ya sebenarnya aneh juga ya ngeliat kayak gitu sampai sekarang gitu. Jadi hiburan, entertain gitu. Ya, sebenarnya kasihan sih ya, kasihan. ke Kasihan. binatangnya ya. Apalagi lu yang udah secara langsung ikut terjun gitu. Nah, apa aja di programnya Dil? Entah mungkin penyelamatan atau rehabilitasi orang hutan atau binatang apapun itu, lu pernah ikut nggak? Yang gue fokusin waktu gue SMA tuh lebih ke reforestasi sih. Apa itu? Reboisasi, penanaman. Oh, kembali penanaman hutan. hutan kembali. Sama yang pasti pendidikan. Pendidikan orang hutan itu tadi ya? Gak cuma orang hutan, kayak pendidikan tentang bibit tanaman. Ke? Apa? Ke sana juga. Maksudnya? Bibit tanaman apanya ke, Cok? Pendidikan kemana maksudnya tuh? Ajarin ke siapa? Ngasih pendidikan ke siapa? Buat kita. Oh. Dia ikut pendidikan. Oh, iya. Oke. Terus apa lagi? Banyak sih, tapi gue fokusin di reforestasi, Cok. Kebanyakan. Ya satuannya ada, cuman nggak banyak. Nggak megang langsung. Karena emang nggak dibolehin, Cok. Karena masih kecil ya. SMA. Tuh. Tapi mungkin selain hewan tadi ya, tumbuhan tuh apa yang lagi jadi, maksudnya yang sekarang marak gitu atau yang pernah lo tanganin gitu? Apa? Yang pernah Tanaman gitu. gue sih sampai saat ini tuh yang masih rame itu ya apa jual beli satwa ilegal.
Satwa apa tanaman? Satwa. Kan gue tanya Oh iya, tanaman. tanaman. Santai. Sorry. Nanti gue kelitikin loh. Tanaman tuh setahu gue loh ya. Ini setahu gue nih. Mm-mm. No problem sih, aman aja. No problem ya. Setahu gue loh Tanaman. ya. Gue lagi menelan rasa kecewa gue atas jawaban itu. Ini podcast Dead Air namanya. Dead Air. Udah berapa jam, Jar? Sudah 1 jam pas. 1 jam pas. 1 jam Alhamdulillah, bentar lagi selesai. Ini Alhamdulillah. kayak di kelas gitu ya. Guru boring gitu anjing yang bangsat Fadil. Terakhir nih, Dil, bukan terakhir sih maksudnya. Pengen nanya lagi gua yang ini. Semoga lu bisa jawab yang ini ya, Dila. Sekolah tadi, sekolah orang hutan itu tadi. Nah, itu kualifikasi dia masuk ke sekolah itu apa aja? Selain dia pernah bekas dipelihara sama orang. Sebenarnya setahu gue nih, gue jawab setahu gue ya, gue takut Oke. salah soalnya. Ya nggak apa-apa. Yang jelas cuma itu doang sih, Rick. Kayak misalkan mereka ditemukan di hutan tanpa induk karena induknya dibunuh, terus hasil dari rescue teman-teman BKSDA dari peliharaan warga, sama kayak dua itu doang sih, Rick, concernnya. Itu ada sekolah bangunannya gitu, emang dibangun sama pemerintah atau? Enggak, itu NGO. Oh, jadi berarti emang bangunannya kayak bangunan sekolah? Enggak, jadi itu kayak hutan, Hah? tapi dipasangin kayak obstacle gitu buat Oh. apa sih, enrichment-nya mereka. Buat latihan itu ya mereka ya. Entah yang lu bilang tadi, makan pisang juga diajarin, Dil. Kata lu tadi kan, lu nyebut tadi ada makan pisang, manjat-manjat. Gue lupa sih, Rick, tapi yang jelas tuh kayak yang pasti skill mereka bertahan hidup sih. Manjat tuh paling penting karena banyak anak-anak orangutan masih bayi tuh susah manjat, Cok. Karena udah ditinggal. Karena mungkin gini ya, misalnya kayak mau ngambil pisang atau apa gitu kan, biasanya kan disodorin ya kalau dipelihara kan, langsung dikasih. Nah kan kalau di hutan kan mereka harus hunting Struggle pisang sendiri, itu. Terus latihan buka-buka, kayak misalkan ini buat enrichment ya, kita Ya. dikasih wadah nih, dalamnya ada makanan, terus kotaknya ini dikasih ke mereka biar mereka mikir gimana cara buka. Oh, iya benar. kayak manusia juga ya? Iya, Berarti makanya sekolah hutan namanya, Cok. Problem solving lah diajarin gitu-gitu lah ya. Keren sih. Lu enggak tuh? Video. Ya nggak apa-apa. Lu aktif gak sih dia sebenarnya? Aktif cuma nggak Lu kayaknya pengen ikut ngumpulnya doang deh. Enggak. Nongkrongnya Karena doang. gue dari SMA tuh nggak fokus ke satwa, Cok. Maksudnya nggak bersentuhan langsung sama satwa. Hmm. Lebihnya Fauna itu tadi ya? ke tumbuhan dan pendidikannya yang penting flora. ya. Pendidikan konservasi yang penting itu. Satwa emang kita belajar, cuma nggak langsung. Nah, lu ngelihat hutan-hutan di Kalimantan gimana sekarang menurut lu? Oh, itu Anda kaget bro, Anda. Gue juga kaget jujur. Cuma gitu. Tadi lu minta di-cut kan? Oh yang ini berani banget. Ada nama itu. Mereka ini mendirikan, mereka nih ada konflik lahan lah sama masyarakat adat Dayak di Kinipan. Hutan adat itu sudah ada sejak ribuan tahun sebelum berdiri. Anda tiba-tiba datang ingin mengekspansi lahan Anda ke hutan adat itu. Apa maksud Anda? Sampai Effendi buku yang kalian kriminalisasi juga. Itu. Tapi message-nya keren sih dulu, maksudnya ya menjaga lingkungan gitu kan daripada untuk mengambil keuntungan terus menerus kan ya. Nah, itu gue bingung. Tapi sekarang alhamdulillah udah reda sih itu konfliknya tuh. Bupati juga udah ganti kan. Kan bupati yang dulu juga termasuk salah satu oligarki Kalteng kan. Oligarki ya. Enggak kok, jangan takut, Dil. Woi, gue belum berani vokal itu ya bangsat. Biar rame. Lu poros emang berani, gue nggak berani, Cok. Ya elah. Lu kira poros tuh? dia orang aman bos. Ya elah. Lu kira yang sering blunder di podcast ini siapa? Botak ini bos, yang sering blunder bos, asal ngomong. Selain itu kayak kebakaran hutan atau apa gitu? Kebakaran hutan tuh ada dua. Kebakaran hutan juga salah satu tantangan di Taman Nasional ya, karena kan penyebabnya ada dua tuh. Yang pertama karena faktor alam, musim kemarau berkepanjangan itu daun-daun kering gampang kebakar. Terus juga ada yang kedua, faktor dari manusia itu sendiri kayak kan orang-orang di sana itu membuka lahan dengan cara dibakar. Kadang tuh cara mereka tuh terlalu over, jadi merambat ke hutan Taman Nasional. Sampai yang paling parah tuh di tahun 2015, itu lu pernah main Silent Hill nggak sih? Silent Hill? Silent Hill. Oh Silent Hill, nggak tahu mudik tuh paling. Iya, Silent Hill main. Itu lu buka pintu rumah lu itu bener-bener kabut, bahkan jarak Iya, pandang kayak cuma bener. dari sini situ doang. Kayak Riau ya? Kayak Riau. Nah. Itu kan sampai ngefek ke daerah Lampung kan. Nah kayak itu gitu. anjingnya pada tahun itu Kalimantan tuh nggak disorot, Cok. Yang disorot itu Riau.
Padahal Kalimantan juga parah ya. Kalimantan juga parah, Pak. Dulu sempat ada hashtag rame kalau nggak salah. Kalimantan juga Indonesia. Itu bokap gue capek ya madamin napi aja. yang disorot itu Itu Riau. apa tuh? Gara-gara apa itu? Itu penyebabnya yang pasti satu. Waktu itu juga musim kemarau kan. Kalau penyebabnya gua kalau nggak musim kemarau ya itu tadi ekspansi pembakaran lahan itu tadi. Karena memang masyarakat sana tuh buka lahan baru dengan cara dibakar. Sama itu sih kayak puntung rokok dibuang sembarangan. Musim kemarau itu bisa juga nge-trigger api. Di hutan gitu ya. Cuma ya itu ya dulu ya, semoga kayak maksudnya kan concern lumayan banyak lah ya. Kalau dari cerita lu kan di Kalimantan itu untuk faunanya itu lumayan banyak gitu. Cuman Banyak. semoga kalau dilihat di berita kan lahan mereka untuk hidupnya tuh kayaknya kok makin lama makin sedikit gitu. Iya, apalagi Nah, semoga enggak gitu. Yang berita Prabowo mengesahkan ekspansi sawit besar-besaran itu. Itu kan Itu cukup berdampak di sana. bukan berdampak lagi, coy. Dari sebelum dia menjabat jadi presiden pun sebenarnya ya hutan kami itu pelan-pelan dibabat. Kalau lo naik pesawat ke sana tuh, itu bukan lagi hamparan hijau hutan tropis, coy. Oh, iya? Hamparan sawit. Oh, Itu. udah bisa kelihatan tuh bedanya Dil pas lu naik pesawat Dil. Udah. Jadi salah satu indikasi kalau naik pesawat nih, mau deket Kalimantan, ada sawit nggak? Itu dari situ pertandanya. Terus apa lagi ya? Selain sawit yang makin membludak, terus gue nggak tahu ya coy ya, kenapa Taman Nasional itu yang gue ngumpulin bangsat. Dipukul lagi ya. Jangan dipukul. Jangan pukul terus. Jangan dipukul. Satu-satunya hutan tersisa itu adalah hutan Taman Nasional yang wajib kita jaga. Tanjung mati-matian. Pitung itu. Tanjung Pitung itu. Tanjung Putih. Itu yang di tempat gua. Kalau sampai itu disenggol ya kelar tuh, Cok. Udah tuh ya. Musuh mereka tuh masyarakat dunia masalahnya. Oh iya benar. Kalau itu ya langsung kena jadi berita internasional lah ya. Oh iya, kalau itu pasti. dibabat juga ya. Nah, apa yang bisa kita lakuin nih, Dil? Kayak gua sama Munib yang bisa kita orang lakuin dari jauh gitu. Menurut lo apa? Iya. Kan kita nggak terlibat secara langsung nih, cuman kalau kita mau ngebantu, apa yang bisa kita bantu? Simpel sih. Menyuarakan. Dengan cara campaign lewat sosial media aja udah cukup membantu lah untuk bersuara. Ya cukup dengan mengkampanyekan kayak itu kasusnya Praja 4 udah cukup sih. Oh ya kayak gitu ya maksudnya. Cuman nggak tahu kenapa yang di Kalimantan ini agak kurang up ke nasional ya Dil ya? Ya, karena kami Sama kan- kayak pas Riau itu ya Dil? karena tanah kami itu dikeruk orang-orang hanya untuk kepentingan pribadi, Jo. Gua baru sharing. Ya jadi untuk hari ini kita jangan dong. Jadi kita rekap sedikit ya mungkin ya obrolan hari ini mulai dari orang utan sampai pengalaman Fadil sendiri di organisasi. Kita ngelihat salah satu contoh anak muda ya yang walaupun dia berangkat dari alasan yang tidak masuk akal, dia ingin nongkrong, tapi outputnya kan dia jadi mengidentifikasi dan juga banyak tahu perihal gimana lingkungan itu bekerja, terus organisasi itu kayak mana gitu. Dan mungkin dari podcast ini bisa naikin minat-minat orang-orang untuk berorganisasi dan lebih menjuru mungkin ke alam ya nanti ya. Gitu-gitu. Dan jangan lupa juga buat tetap jaga alam kita karena gimana pun kita tuh tetap tinggal di berdampingan dengan alam ya. Karena bakal kerasa ini efeknya tahun ini aja. Efeknya jangka panjang nih, Cok. Tahun ini aja kita nggak tahu loh. Maksudnya biasanya kan ada tanggalnya tuh. Kapan musim hujan, kapan musim panas. Iya. Ini kan random banget nih. tahun Iya. ini. Itu udah mulai terasa juga tuh. Karena ya mungkin alam. Ya, ntar kalau banjir misalnya pemerintah, padahal pemerintah sendiri yang menggunduli hutan itu kan. Iya, benar. Tapi ya selain itu kan juga banyak efek lain. Mungkin nambahin satu efek yang paling di-concern sekarang kan efek rumah kaca ya. Bukan band tapi Sebelah. jadi naikin global warming segala Yes. macem. Dan ya semoga dari obrolan ini kita naikin kesadaran orang-orang lah soal alam gitu-gitu. Ya, sama soal kalau kalian ikut organisasi coba belajar public speaking. Public juga ya. speaking, Kalian ya. nongkrong-nongkrong. Public speaking itu juga perlu gitu. Jadi Perlu. nggak cuma nongkrong-nongkrong doang saat kalian ikut organisasi ya. Jadi kalian belajar juga cara Pembicara lagi ya? ngomong, cara public speaking, cara sosialisasi. Jadi ketika orang nanya nih, kan ini cukup misalnya organisasi kalian tuh membawa isu yang cukup penting. Nah, kalian bisa menjelaskan dan menjabarkannya dengan mudah. Tuh, belajar ya public speaking. Identifikasi sebuah pertanyaan ya itu juga penting tuh. Itu penting juga Karena ya buat teman-teman. kalau nggak diidentifikasi nanti jadi kayak Fadil ini ya bangsat harus dia nemu dulu baru jadi topiknya agak berantakan nih ya hari ini ya. Halo, ada nggak mau disampaikan nih terakhir Nah, tentang terakhir. lingkungan, terutama di lingkungan Kalimantan. Mau Coba quote, bersuara. mau quote pesan atau apa kayak bebas. Makan dulu ya.
What the fuck banget ini orang. What the fuck Indonesia ini. What the fuck banget ini orang. Itu kayak udah ultimate banget tuh keselnya. What the fuck banget ini orang. Soalnya kejutan-kejutannya tuh rada brengsek anjing. Nah, tumpah. Emang Cukimai. Pesan gue sih cukup satu ya, jaga hutan kita, jaga taman nasional karena itu cuman itu satu-satunya pusat konservasi orangutan terbesar di dunia dan tolong jangan diganggu gugat dengan alasan apapun yaitu ya. Itu adalah nafas terakhir dari Iya. para satwa yang ada di Kalimantan. Jadi maksud Fadil itu seperti itu. Tolong mungkin dijaga, mungkin Ya. ketamakan Ya. manusia itu Tolonglah, coba dikurangi. Capek coba gua sama teman-teman gua bikin campaign bangsat. Tapi benar, maksudnya daripada concernnya hal-hal yang menurut gua kurang penting gitu, kayak orang mesum gitu. Prioritasnya lebih diprioritaskan mungkin untuk alam dulu mungkin ya. Karena kita tinggal di situ. Emang kalian nggak capek siang-siang pergi kebakar? Ini kulit saya ini jadi kayak gini karena apa? Alam bangsatnya. Karena kalian yang nebas-nebas pohon, jancuk. Tapi untungnya alhamdulillah sekarang anak muda itu kalau untuk lingkungan ya, alhamdulillah banyak yang lebih concern. Iya. Kayak yang Raja Ampat kita bisa lihat lah ya Raja Ampat. Itu salah satu contoh yang bisa ke up ke nasional. Nah, kalau misalnya anak muda nih menyuarakan satu suara untuk segala lingkungan, itu kayaknya bisa tuh kita terus-terusan gitu untuk ngomongin itu terus. Gitu ya Dil. Itu ya misi lu juga ya. Iya. Jadi ketika lu misalnya udah lulus juga dari Sasing ini, ada lah keinginan lu untuk kembali lagi ya untuk ngurus tentang kehutanan, tentang satwa-satwa itu ya. Ya gua balik ini rencana gua emang pengen terjun situ langsung sih. Pengen ke situ juga. Ya, mulia sih lu Dil. Lu boleh nggak di-share Instagram apa tadi satwa-satwa COP. itu? Apa ya? Ovi. Ovi. Teman-teman bisa follow akun aktif lingkungan kayak Greenpeace, terus juga ada orangutan COP yang di Jogja, terus juga ada 4K Yogyakarta kalau teman-teman tertarik dengan konservasi penyu. Nah, itu aja sih. Greenpeace.id. Itu yang organisasi Bapak lu? Boleh dong di-share. Itu Ada Instagramnya nggak? nggak tahu, Cok. Karena tahu Ada mungkin di- teman-teman telusuri sendiri. Iya. Ya. Webnya ada. Ada webnya kasih webnya. Webnya tuh orangutan.org apa ya? Gue lupa ya. Apa yang gue share dulu? .org. Enggak. Main Liverpool. Gue lupa, Cok. .org. Ya sudah, dia Ya udah itu aja ya. dia lupa, dia tidak tahu, dia takut salah ya. Ya, Udah itu aja. Ya mungkin sekian podcast hari ini dari gua Torik dan Fadil di sini. Kita rekap hari ini pokoknya semuanya tentang alam dan teman-teman jangan lupa buat subscribe, follow kita di Spotify juga, follow sosial media kita. follow IG gue juga. Ya. Dan Ntar IG gue dikasih nggak? Iya, dikasih. Oke. Dan juga follow mungkin bandnya Fadil, Kadia, Kadia.music ya. yang mungkin kalian suka musiknya bisa dengerin. Dan sekali lagi, thank you yang udah dengerin dan stay sampai menit ini. Semoga bermakna ya. Semoga pesannya nyampe ya. Semoga Amin. tidak mual ya. Tidak mual. Soalnya kami jujur di sini agak mual, jadi Agak mual. kami ingin cepat-cepat menyelesaikan ini. Ya. Terima kasih yang sudah menonton, jangan lupa subscribe dan follow semua sosial media kami. Gua Torik cabut. Dan gua Munif pamit undur diri. Gua Fadil. Dadah. Sampai jumpa di episode selanjutnya.